Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho dari kelas 11 D2A. Jadi di sini saya akan menceritakan terkait pengalaman saya mengenai proses pembuatan produk stand jam yang telah saya buat. Akan tetapi sebelum saya membahas mengenai proses pembuatan produk stand jam ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih produk stand jam itu. Produk stand jam sendiri merupakan sebuah produk dudukan jam yang digunakan atau bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam merawat atau mengganti baterai jam dinding tanpa harus bersusah payah untuk mengambil jam tersebut yang ada di atas dinding. Selain itu, desain minimalis dari stand jam ini membuatnya mudah dipindahkan ke tempat-tempat yang kita inginkan, serta juga cocok digunakan untuk dekorasi rumah. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai definisi dan fungsi dari produk stand jam. Dalam proses pembuatannya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat sebuah produk stand jam ini. Tahap yang pertama adalah tahap menentukan ide. Tahap menentukan ide merupakan tahap yang dipengaruhi oleh faktor internal. Menentukan ide sendiri merupakan proses perencanaan atau pemikiran kita dalam menentukan produk apa yang akan kita produksi. Akan tetapi, dalam kasus ini, ide pembuatan dari produk stand jam ini bukan hasil pemikiran saya, akan tetapi hasil pemikiran dan perencanaan dari guru saya, yakni Pak Kamsun. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam menentukan sebuah ide, kita tidak hanya sekedar merencanakan atau memikirkan produk apa yang akan kita buat. Akan tetapi kita juga harus bisa merealisasikannya. Karena ide saya terkait pembuatan lampu tidur berbasis lampu tepuk yang berbentuk menara dengan fitur jam digital ini gagal saya realisasikan dan hanya baru sampai 50% saat waktu yang telah ditentukan sudah habis, maka saya kemudian beralih untuk mengerjakan produk stand jam ini agar bisa memenuhi tugas pembuatan produk yang saat itu hanya sudah tersisa sekitar waktu setengah hari saja. Oke, setelah kita menentukan ide, tahap selanjutnya adalah melihat kondisi pasar. Melihat kondisi pasar merupakan faktor eksternal yang mana melihat kondisi pasar merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami dan preferensi pelanggan serta tren apa yang sedang hype di pasaran. Jadi pada awalnya saya sempat berpikir pesimis bahwasanya apakah dengan desain yang seperti itu bisa membuat produk stand jam yang kita buat itu bisa laku. Akan tetapi setelah saya lihat dari sisi yang berbeda, dengan bentuk desain yang unik dan teknik pemasaran yang baik, itu mungkin saja akan menutupi celah kekurangan dari stand jam yang kita buat sehingga bisa menghasilkan keuntungan dari produk yang kita buat. Kemudian setelah menentukan ide dan melihat kondisi pasar, tahap selanjutnya adalah pembuatan desain. Pembuatan desain sendiri dilakukan dengan membuat prototipe dari produk stand jam yang ingin kita buat. Pembuatan desain 3D ini tidak hanya sekedar desain grafis yang mirip dengan yang kita rencanakan, akan tetapi spesifikasi ukuran juga harus diikut sertakan dengan kondisi ukuran yang sebenarnya. Setelah semua perencanaan dan alat bahan sudah dipersiapkan, maka tahap selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi adalah sebuah proses pembuatan produk barang jadi yang kita lakukan. Pada proses produksi stand jam ini dilakukan serangkaian proses yang dilakukan, yakni yang pertama adalah proses pemotongan. Proses pemotongan multiplex menggunakan gerinda duduk multiplex akan dipotong dengan berbagai ukuran, yakni sebagai contoh adalah ukuran 250 x 175 mm. Kemudian ukuran yang kedua adalah 32 x 50 mm, serta ukuran yang ketiga adalah 50 x 350 mm. Kemudian proses yang selanjutnya adalah setelah dilakukannya pemotongan, kita lakukan pengamplasan agar supaya hasil potongan kita bisa halus dan tidak berbahaya bagi
orang lain. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses perakitan. Proses ini menggunakan 3 balok yang telah dipotong sesuai dengan desain. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses pendemulan. Proses ini mendempul multiplek yang berlubang agar semua merata. Kemudian proses selanjutnya adalah proses pengecatan. Proses ini berguna agar penampilan produk terkesan bagus dan menarik. Selain itu juga agar kayu tidak mudah rusak. Kemudian tahap yang selanjutnya setelah dilakukannya proses pembuatan produksi, tahap selanjutnya adalah pembuatan kemasan. Pembuatan desain kemasan dilakukan dengan membuat kemasan produk yang menarik, tetapi juga harus sesuai dengan perhitungan ukuran yang dibutuhkan. Kemudian proses selanjutnya setelah pembuatan kemasan adalah pembuatan manual book. Pembuatan manual book digunakan untuk memberikan segala informasi mengenai produk yang telah dibuat, mulai dari petunjuk penggunaan, spesifikasi, cara perawatan, serta kelebihan dari produk yang telah dibuat. Kemudian, proses selanjutnya setelah pembuatan manual book dilakukan adalah pembuatan harga pokok produksi. Perhitungan biaya produksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan biaya produksi, mengendalikan biaya pengeluaran, serta membantu pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya harga pokok produksi atau HPP ini nantinya bisa dipakai untuk menghitung harga pokok barang jadi serta kerugian dan keuntungan yang kita peroleh. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah proses pemasaran produk. Proses pemasaran produk merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan produk kepada pelanggan. Sehingga dengan adanya strategi penjualan yang baik, kita bisa memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh. Demikian penjelasan saya mengenai proses pembuatan produk stand jam ini. Saya Ahmad Ridho, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.